10 tahun saya jadi presiden, sebagian dari saudara mengikuti, bahkan kerap memberitakan, menyiarkan, sepanjang 10 tahun unjuk rasa ada terus. Mulai dari yang kecil, menengah maupun yang besar. Dan setiap unjuk rasa, apalagi dilakukan di depan istana, selalu saya utus staf khusus saya, staf pribadi saya, tolong dicatat apa temanya, apa tuntutannya. Barangkali ada yang perlu kita jadikan masukan, umpan balik, dan pertimbangan untuk mengambil keputusan, menetapkan kebijakan, dan mengatasi masalah pada tingkat nasional. Saya tidak alergi dengan unjuk rasa. Saya buktikan dulu selama 10 tahun. Dan meskipun 10 tahun pemerintahan yang saya pimpin, ibaratnya tidak pernah sepi dari aksi-aksi unjuk rasa, pemerintahan kami tidak jatuh. Ekonomi tetap tumbuh. Saya masih bisa bekerja. Siapa bilang tidak bisa bekerja? Kalau tidak bisa bekerja, bagaimana ekonomi tumbuh? Dan lain-lain yang alhamdulillah telah kita capai dulu. Intelligence dulu juga tidak mudah melaporkan kepada saya sesuatu yang tidak akurat. Saya senang polisi dan jajaran aparat keamanan juga tidak main tangkap, apalagi main tembak. Tadi malam saya berbincang-bincang dengan Pak Yusuf Kalla, kami generasi yang lebih tua, ingat dulu peristiwa tahun 66 yang melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia, tahun 1998 yang melibatkan mahasiswa Trisakti, gara-gara main tembak, terjadilah prahara maha besar yang mengubah jalannya sejarah di negeri kita ini. Kita harus pandai memetik pelajaran sejarah di masa silam. Dulu saya juga tidak pernah dengan mudah menuduh, mencurigai, menuduh. Ada orang-orang besar mendanai aksi-aksi unjuk rasa. Ada orang-orang besar menggerakkan unjuk rasa. Kalau dikaitkan dengan situasi sekarang, kalau ada informasi atau analisis intelijen seperti itu, ya, saya kira berbahaya. Menuduh seseorang, menuduh sebuah kalangan, menuduh sebuah partai politik melakukan seperti itu, pertama itu fitnah. Fitnah lebih kejam dibandingkan pembunuhan. I tell you. Yang kedua, menghina. Rakyat bukan kelompok bayaran. Urusan hati nurani, tidak ada yang bisa mempengaruhi. Uang tidak ada gunanya. Apalagi kalau urusan akidah. Banyak di dunia ini mereka yang rela mengorbankan jiwanya demi akidah. Menfitnah orang yang dilaporkan itu, partai politik atau pihak-pihak yang dilaporkan itu atas nama analisis intelligence, sekaligus menghina. Kita tahu Arab Spring, mulai dari Mesir, Libya, Tunisia, Yemen, itu tidak ada dikatakan penggeraknya. Leaderless revolutions. Yang mengomandoi handphone, social media. Itulah era digital society. Itulah era sekarang ini. Jadi jangan tiba-tiba menyimpulkan ini yang menggerakkan, ini yang mendanai, seperti itu. Dalam menanggapi soal kemungkinan ada laporan yang tidak berdasar seperti itu,
Saya bukan orang yang sekedar bicara. Saya kumpulkan keterangan. Saya korek apa yang ada dalam pikiran para penyelenggara negara, jajaran pemerintahan, beliau-beliau yang sedang mengemban amanah. Baru saya bicara. Sekali lagi, karena saya mengetahui, saya mendengar, dan setelah saya cross-check, saya konfirmasikan benar adanya. Mudah-mudahan yang saya dengar itu tidak benar. Tidak seperti itu. Kalau memang ada analisis intelligence, termasuk sumber-sumber dari kepolisian, bahwa ada pihak ini yang mendanai, pihak ini yang menggerakkan, partai politik ini yang punya kepentingan untuk menggerakkan unjuk rasa besar itu. Saudara-saudara, berbahaya jika di sebuah negara ada intelligence failure dan intelligence error. Ini istilah intelligence. Intelligence failure misalnya, laporannya itu berlebihan atau kurang. Aman saja Pak, tenang-tenang saja, sudah tidur-tidur saja ini, nggak ada apa-apa. Ini paling-paling unjuk rasanya 500 orang. Tiba-tiba 50.000. Terjadi sesuatu, semua tidak siap. There is intelligence failure.